Halo semuanya, selamat siang. Jadi hari ini gue mau bikin video tentang jok motor gue. Kebetulan juga banyak banget yang komen yang nanya-nanyain joknya dipapas kayak gimana. Terus juga kulitnya pakai kulit apa. Nah di video ini bakal gue jelasin semuanya. Tapi sebelumnya gue pengen copot jok dulu nih. Joknya saat pengen gue copot supaya gue jelasnya lebih detail dan lebih enak. Gitu. Yaudah langsung aja pengen gue copot. Oke, jadi ini joknya udah gue lepas dari motor gue. Jok gue ini tuh dipapas kayak gimana sih sebenarnya, terus kulitnya juga pakai apa. Oke, jadi ini namanya papas perahu. Kalau di tukang papas bilangnya begitu, papas perahu, papas sampai habis. Jadi cuman dikit banget busanya di bagian sininya nih. Terus buat kulitnya ini gue pakai kulit pasir, kulit jok pasir dibilangnya, atau bisa dibilang kulit jeruk juga. Tapi yang familiar kalau untuk abang-abangan tukang jok itu nyebutnya biasanya kulit jok pasir. Kulit jok pasir tuh diperuntukkan untuk balap, drag, road race, biar supaya si celana atau wearpack atau pantat kita tuh ketika lagi ngerem itu nggak keset gitu loh, nggak langsung maju ke depan. Terus juga kalau misalkan ngedrag itu juga di bagian belakang sini nih, kalau misalkan kita lagi tuck in tuh lagi nunduk gitu, itu tuh juga supaya biar lebih keset aja gitu loh di bagian pantatnya gitu. Kalau bicara untuk harian, bicara jok papas perahu nih yang bener-bener dihabisin, bicara buat harian itu enak apa enggak bang? Nah gue pengen jawab, kalau buat harian sih menurut gue jangan dipapas habis, jangan dipapas kayak begini nih kalau bener-bener lu buat harian ya. Kecuali emang kalau pantat lu kuat, duduk di jok yang tipis kayak gini sih nggak masalah. By the way ini busanya tuh cuman sekitar segini doang sih. Waktu itu gue papas jok, terus gue busanya itu minta cuman ya palingan 4-5 mili lah, cuman segitu, tipis-tipis banget. Di bagian sini, ini bagian sini tuh udah habis, jadi tinggal, ya Allah tipis banget lah pokoknya, tinggal apa, tulangnya nih, bener-bener tipis. Jok ini juga sebenarnya pengen gue modifikasi ulang lagi, pengen gue tambahin busa di bagian sini nih, di bagian ujung depan, karena gue udah mulai ngerasa kulit pasirnya ini tuh udah mulai kayak licin. Terus wajib gue tambahin kayak punuk di bagian depan sini, supaya kalau misalkan gue lagi ngebut terus gue ngerem itu biar bagian badan gue nggak terlalu maju ke depan gitu loh. Kalau misalkan late braking kan G-force-nya agak lumayan kenceng kan, jadi pas kita late braking gitu badan suka condong ke depan dan nggak ketahan di bagian jok. Nah supaya bagian jok ketahan, nanti gue pengen modifikasi sedikit di bagian sininya, supaya dia agak sedikit naik. Nggak yang naiknya nggak yang naik banget, cuman sedikit doang sih, biar nahan aja, biar nahan di bagian paha gitu loh. Dan juga kalau lagi belok itu pahanya kan bisa nempel di bagian sini nih, gue sering banget paha bagian nempel sini. Itu juga supaya kita handle motornya biar lebih kepegang gitu loh, gitu sih. Nah kalau menurut gue papas jok itu dari selera masing-masing sih. Contohnya tuh kayak bentuknya lu mau kayak gimana, terus kulit joknya mau pakai kayak apa, itu tuh bener-bener kayak lu harus desain sendiri dengan kebutuhan yang lu pengen gitu. Jadi jangan ikutin orang bentuknya kayak gimana. Terus juga menurut gua kalau bentuk dari jok itu menentukan banget riding position lu, riding style lu kayak gimana ketika lu belok ya. Itu menentukan banget sih dari jok-jok kayak gini, jok-jok model panjang kayak gini. Semakin nyaman bentuk jok yang lu desain sendiri sama tukang jok di pinggir jalan gitu, abang-abangan tukang jok, itu semakin nyaman juga riding position lu, semakin nyaman juga riding style lu ketika lu belok gitu ya, kanan kiri. Untuk pemilihan kulit jok juga menurut gua nggak kalah penting. Kenapa nggak kalah penting? Karena setahu gua ya, kulit jok yang bahannya pasir kayak gini itu tuh lebih nggak panas ketika motor lu lagi dijemur matahari. Terus juga dia keset
nggak terlalu licin kayak jok-jok konvensional pada umumnya. Jok yang kayak standarnya si Suzuki Satria Evo kan itu kebanyakan bahannya licin kan. Nah kalau si jok berkulit pasir ini tuh dia menurut gua aman sih ya, sesuai kebutuhan pantat masing-masing lah. Gitu sih. Kalau misalkan kalian aktif dalam berboncengan gitu ya, maksudnya kalian suka boncengin orang, terus kalian juga punya pacar kan, atau enggak sering boncengin orang tua, itu gue saranin jok bagian belakang sini jangan ikut dipapas deh. Soalnya demi kenyamanan penumpang sih, jadi yang bagian belakang sini nih jadi dipapas. Kalau mau kalian papas ya bagian bawah sini aja. Soalnya kalau ikutan dipapas bagian belakang sini itu tuh buat boncengan tuh gak enak banget beneran dah. Terlalu terlalu kayak bungkuk gitu sih bagian buat pembonceng. Jadi sebisa mungkin jangan dipapas bagian belakang sininya gitu. Oh ya, kalau misalkan kalian udah dipapas joknya terus udah ganti kulit juga, jangan lupa untuk ngecek si staplesnya nih, staples di bagian bawah jok yang buat tulang-tulangnya itu dicek juga, karena setiap 2 tahun atau sampai 2 tahun setengah itu tuh si staples ini udah mulai karatan, karena kan dia dicuci terus suka ngelapnya nggak kering sampai bawah sini kan. Nah itu menyebabkan si staples ini jadi karatan. Nah itu wajib banget dicek. Kalau misalkan udah staples karatan kayak gini itu wajib banget diganti. Ntar ini juga pengen gue ganti sih, bawa Facebook ini diganti staples yang baru gitu, biar lebih kuat aja sih sebenarnya. Menurut gue segitu aja pembahasan tentang jok motor kali ini. Memang nggak banyak banget tentang bahas jok motor. Yang penting sih lu desain si joknya ini bener-bener sesuai kebutuhan pantat lu gitu loh. Jadi biar nyaman juga. Pokoknya intinya itu, bikin senyaman mungkin. Oke, makasih banyak yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video gue. Gue Ben Ramadhani, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.